Perkenalkan, nama aku Happy Marcella dengan NPM 23220209. Di sini aku akan menjelaskan materi singkat mengenai Pancasila. Yuk kita simak videonya. Konsep Pancasila. Pancasila merupakan dasar sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pengertian konsep Pancasila terdiri dari 4, yaitu Pancasila juga sebagai sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis. Nilai-nilai Pancasila lahir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Rumusannya dilakukan dalam sidang BPUPKI tahun 1945 dan secara resmi dalam pembukaan UUD tahun 1945. Kemudian ada sumber sosiologis, yaitu Pancasila bersumber dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, musyawarah, dan juga toleransi dan keadilan. Kemudian ada sumber yuridis. Secara hukum, Pancasila memiliki kedudukan kuat karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan sumber politik, dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai dasar dan penyusunan kebijakan negara dan sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam sistem demokrasi Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika. Pancasila terus mengalami perkembangan dalam penerapannya sesuai dengan perubahan zaman, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya. Tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi Pancasila antara lain pengaruh globalisasi, masuknya budaya asing, perkembangan radikalisme dan intoleransi, praktik korupsi, ketimpangan sosial, serta penyalahgunaan teknologi informasi seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Esensi dan urgensi Pancasila. Esensi. Hakikat Pancasila terletak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, serta landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi. Keberadaan Pancasila sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman, menjadi pedoman menghadapi tantangan global, membentuk karakter generasi muda, serta menjadi dasar dalam pembangunan nasional. Konsep Pancasila. Secara filosofis, Pancasila mengandung 3 dimensi filsafat, antimologis, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan sosial, epistemologis, cara memperoleh kebenaran, melalui musyawarah dan akal budi. Kemudian ada aksiologis, yaitu nilai moral seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Secara yuridis, Pancasila memiliki kekuatan hukum karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedudukannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Kemudian, secara sosiologis, Pancasila lahir dari nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti tradisi gotong royong, sistem musyawarah desa, sikap religius masyarakat, kemudian ada budaya toleransi dalam masyarakat majemuk. Pancasila sebagai sistem filsafat yang terpadu. Pancasila bersifat sistematis dan hierarkis. 1. Kebutuhan menjadi landasan spiritual. Kemudian yang kedua, kemanusiaan dilandasi nilai ketuhanan. Yang ketiga, persatuan didasarkan kemanusiaan. Yang keempat, kerakyatan dijalankan dalam semangat persatuan. Dan yang kelima, keadilan sosial menjadi tujuan akhir. Artinya, jika satu sila diabaikan, maka sistem nilai Pancasila menjadi tidak utuh. Makna mendalam tiap sila, yaitu sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga fondasi kehidupan bangsa. Sebagai landasan filosofis, ia memberi arah dan nilai bagi bangsa. Sebagai landasan yuridis, ia memberi dasar hukum negara. Sebagai landasan sosiologis, ia tumbuh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi Pancasila. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Happy Marcella mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!